Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fifdali Alansor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dari medan elektromagnetik, di mana dengan dosen uh, pengampu saya yaitu Pak Bahar. Baiklah, di sini untuk D11 di mana diberikan titik M min 1,2,1, N 3,-3,0, dan P min 2,-3,-4. Ini kita dapat menentukan vektor M terhadap N dengan N kurang dari titik M tadi. Di mana kita peroleh yaitu 4,-5,1 min 1. Lalu untuk yang B, yaitu vektor Fn ditambah RMP. Di sini kita dapat RMP-nya itu titik P dikurang titik M menjadi min 1,-5,5. Dan jika kita tambahkan vektor ini terhadap titik ini, maka menjadi 3,-10,6. Setelah itu, untuk yang C, tentuin nilai mutlak dari Mn, yaitu uh, kita peroleh ini kan 4,-5,-1, yaitu kita kuadratkan lalu kita akarkan menjadi akar 42 atau 6,48. Dan terakhir vektor satuan dari RMMP per nilai mutlak dari dari vektor M terhadap P, yaitu kita dapatkan akar 51 7,14. Lalu kita bagi min 1,-5,5 per 7,14. Dapat hasil seperti ini. Setelah itu soal yang terakhir, yaitu kita tentukan dari nilai mutlak dari 2 RP kurang 3 RN. Nah, 2 RP itu kita dapat segini, lalu 3 RN kita dapat segini. Nah, ini kita kurangin menjadi min 13,3,-8. Nah, kita nilai mutlakkan menjadi 15,5. Setelah itu, nah untuk D12 kita disuruh menentukan pertama eh, vektor X terhadap titik P, yaitu 2,4,3. Nah, sini kita substitusikan X itu sama dengan 2. Nah, Y itu sama dengan 4, Z itu sama dengan 3. Nah, untuk menentukan skala dari vektor itu, maka 125 per 2 kurang 1 itu 1, tambah 4 kurang 2 itu 2 kuadrat, tambah 3 tambah 1 itu 4 dikuadratkan, sehingga memperoleh 125 per 21, yaitu 5,95. Lalu kita tentukan juga untuk ininya menjadi 1AX, 4 kurang 2 jadi 2AY, 3 tambah 1 sama dengan 4AZ, sehingga untuk vektor di titik P yaitu 5,95AX tambah 5,95 kali 2AY tambah 5,95 tambah 4Z. Untuk yang kedua, kita tentukan vektor satuan. Nah, vektor satuan ini ambil vektor dari S ini, yaitu 1AS tambah 2AY tambah 4AZ, lalu di akar mutlakan ya S-nya yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat diakarkan menjadi 1AX tambah 2AY tambah 4AZ akar 21. Setelah itu, untuk soal yang ketiga itu menentukan surface F X, Y, Z di saat nilai mutlak X itu sama dengan 1. Caranya mudah. Ya, kita buatnya rumusnya nilai mutlak dari X vektor X itu adalah 125 per akar dari X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita pindah ruaskan, sehingga akar dari X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat itu sama dengan 125. Ini merupakan persamaan bola. Lalu untuk soal D13, yaitu diketahui titik A itu 6,-1,2, titik B min 2,3,-4, dan titik C min 3,1,5. Sini kita tentukan RAB atau B kurang A menjadi min 2 kurang 6 itu min 8, AX 3 tambah 1 itu 4 AY, min 4 kurang 2 itu min 6 Z. Untuk RAC juga sama, yaitu C kurang A, sehingga kita peroleh min 9 AX tambah 2 AY tambah 3 AZ. Untuk sudut antara BAC, nah kita kalikan dulu RAB-nya dikali RAC-nya, sehingga
min 8 dot RAB dot produk dari RAC yaitu min 8 kali min 972 4 kali 28 min 6 kali 3 min 18. Ketika kita jumlahkan hasilnya menjadi 62. Lalu kita tentukan angka nilai mutlak dari RAB itu sama seperti tadi, min 8 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 6 kuadrat lalu diakarin jadi 10,77. RAC juga min 9 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat diakarin hasilnya yaitu 9,7. Nah, lalu nah, setelah itu kita tentukan sudutnya yaitu 62,10,77 kali 9,7 yaitu 62 per 104,42 atau 0,594. Nah, untuk sudutnya berarti eh, kita balikan menjadi cos dari arcus cos 0,595 yaitu kita dapat sekitar 53,6 derajat. Lalu kita tentukan untuk proc RAC cara untuk proc RAC-nya berarti RAB tadi kali RAC per RAC kuadrat kali RAC. Nah, itu 94. Sehingga kita peroleh 62 per 94 dikali min 9 AX tambah 2 AY tambah 3 AZ. Hasilnya segini. Min 5,94 AX tambah 1,3919 AY tambah 1,979 AZ. Lalu untuk D14. Nah, di sini diketahui titik A 6,-1,2, lalu B min 2,3, min 4, dan C min 3,1,5. Sini kita tentukan yang A, yaitu RAB, atau B kurang A. Sehingga sama seperti tadi, min 2 kurang 6 itu, min 2 kurang 6 itu 4, min 4 AX, yaitu maksudnya min 8 AX, 3 tambah 1, 4, AY, min 1 kurang min M4 ya, min M4 kurang 2 itu min 6 AZ. Untuk RAC juga sama, C kurang A sehingga min 9 AX, 22 AY tambah 3 AZ. Lalu vektor AD cross product dengan RAC atau vektor AC sehingga kita peroleh dengan jalan seperti ini. Kita peroleh itu 24 AX tambah 78 AY tambah 20 AZ. Nah, untuk luas, luas dari area segitiga tersebut, ini bentuk segitiga, lalu kita disuruh untuk menghitung luas, kita guna persamaan dari setengah uh, dikali nilai mutlak dari U ini, yaitu 24 kuadrat tambah 78 kuadrat tambah 20 kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya 42,0. Lalu untuk kita tentukan untuk vektor perkaliannya atau vektor satuannya yaitu RAB kali RAC per akar mutlak dari RAB kali RAC. Sehingga kita peroleh dengan cara yang sama, yaitu 0,236 AX tambah 0,92 AY tambah 0,238 AZ. Lalu soal yang ke Nah, lalu soal yang D1.5. Di sini diketahui bahwa kita disuruh tentukan yang pertama itu eh, Cartesian koordinat atau koordinat Cartesian terhadap titik C, yaitu P sama dengan 4,4 eh, dan delta sama dengan min
0,5 dan Z sama dengan 2. Nah, di sini kita tulis P sama dengan 4,4, theta sama dengan min 1, min 115, lalu Z sama dengan 2. Lalu kita konversi ke radian, di mana min 1, 115 ini sama dengan min 115 kali pi per 180, yaitu sekitar min 2,007 radian. Nah, di sini untuk mengkonversi ke kartesian, maka kita pakai rumus, yaitu X sama dengan rho dikali cos dari theta sama dengan 4,4 kali cos min 2,07 sama dengan min 1,86. Y juga sama, tapi kita gunakan rho sin theta, yaitu 4,4 sin min 2000 di 2,007 menjadi min 3,99. Z sama dengan 2. Sehingga untuk koordinat konversi ke radian kartesiannya, kita peroleh C sama dengan min 1,86, eh, min 3,99 lalu 2. Lalu untuk koordinat titik D sama seperti yang tadi, tapi ini kita mengubah ke persamaan itu. Kita mengubah ke koordinat tabungnya menjadi rho sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu min 31,1 kuadrat tambah 2,6 kuadrat, itu 4,05. Lalu tetanya itu tan inverse dari Y per X, atau tan inverse dari 2,6 per 3,1, itu sekitar min 40,5. Atau karena dia min, kita ubah menjadi 180 kurang 40,05. Jadi 140 derajat. Dan dengan Z tetap menjadi 3. Jadi silinder di D atau koordinat silinder di titik D yaitu 4,05, 140 derajat, lalu koma 3. Untuk jarak C ke D kita dapat hitung menggunakan persamaan jarak, yaitu akar dari XD kurang XC kuadrat tambah YD kurang YC kuadrat dikurang ZD ditambah ZD kurang ZC kuadrat, yaitu kita peroleh hasilnya jaraknya itu akar dari 45,9857, atau kita sederhanakan jadi 8,36. Lalu soal yang D16. Nah, untuk D16 diketahui bahwa transform to silinder. Berarti kita disuruh untuk mentransformernya ke koordinat silinder, di mana di titik P 10,8,6. Lalu, oke, C. I. Oke, untuk yang pertama yaitu dengan P 10,8,6. Di sini untuk F sama dengan 10 AX dikurang 8 AY ditambah 6 AZ. Nah, ini kita gunakan persamaannya, yaitu F sama dengan 10 AX kurang 8 AY tambah 6 AZ dikurang A roh ditambah 10 AX kurang 8 AY tambah 6 AZ dikali uh, dia dikali A theta ditambah 10 AX kurang 8 AY ditambah 6 AZ dikali AZ. Nah, sini kita kali, yaitu 10. Kita kita 10 cos, ini sesuai dengan rumus 10 cos theta kurang 8 sin theta tambah 0 dikali aro tambah 10 kali min sin theta tambah min 8 kali cos theta tambah 0 dikali a theta ditambah 10 tambah 6 AZ. Nah, di sini kita peroleh 12,81 aro tambah 6 AZ. Lalu untuk yang B juga sama, yaitu kita mengkonversi ke silinder, di mana diketahui sama dengan 2 G sama dengan G sama dengan 2X tambah Y AX dikurang Y ditambah 4X AY AP. Nah, ini menjadi seperti ini. Lalu untuk yang C juga
H diketahui H itu 20 aro dikurang 10 A theta tambah 3 AZ. Nah, itu dikali dengan AX ditambah 20 aro dikurang 10 eh, 10 A theta ditambah 3 AZ kali AY tambah 20 aro kurang 10 A theta tambah 3 AZ dikali AZ. Nah, di sini HX-nya kita peroleh yaitu sekitar 22,3. HY-nya kita peroleh dari 20 sin theta kurang 10 cos theta tambah 0 yaitu min 1,86 dan HZ-nya kita peroleh 0 tambah 0 tambah 3 yaitu sama dengan 3. Lalu soal selanjutnya D1.7. Di sini dijelaskan bahwa ada dua titik, titik C yaitu min 3,2,1, lalu titik D yaitu dengan R 5 theta 20 derajat dan eh, ada satu sudut lagi yaitu 70 derajat. Di sini kita tentukan yang pertama eh, the spherical coordinate, berarti koordinat koordinat silinder dari C, yaitu kita dapat koordinat bola dari C. Nah, untuk menentukan R dari C itu kita menggunakan R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, di mana akar min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu akar 14. Atau sama dengan 3,74. Lalu untuk tetanya yaitu cos min 1 Z per R, atau cos R cos dari 1,374, dari 74,51 derajat. Untuk sudut-sudutnya lagi, kita sebut aja sudut lambda, yaitu tan inverse Y per X, atau tan inverse 2 per min 3, yaitu 33,7. Untuk titik D, itu R sama dengan 5, theta sama dengan 20 derajat, dan flux, ya, sudut flux sama dengan min 70 derajat. Nah, ini X-nya yaitu R sin theta cos flux, yaitu 5 sin 20 cos min 70 derajat, yaitu 0,585. Untuk Q juga sama, yaitu R sin theta, tapi ini diganti jadi sin flux, yaitu 5 sin 20 sin min 70 derajat, itu min 1,607 derajat. Untuk Z itu hanya pakai cos, yaitu R cos theta, yaitu 5 cos 24,69. Untuk nilai mutlak dari CD, yaitu akar dari kita tuh kurangin 0,8585 dikurang min 3 ini lalu dikuadratkan. Kalau tambah min 1,607 dikurang 2 terhadap titik C. Nah, ditambah 4,698 kurang 1 terhadap titik C dikeluarkan, ya, hasilnya 6,288. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu D1.8, di mana di sini kita disuruh untuk transform ke koordinat bola dengan titik, ada yang pertama itu 10 AX pada titik R, X sama dengan min 3 min 3 theta min 3 Y sama dengan 2, Z sama dengan 4. Nah, di sini kita peroleh R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, atau akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat, itu akar 29. Nah, untuk fluxnya yaitu tan inverse dari Y per X, atau tan inverse dari 2 per min 3, yaitu min 33,69. Lalu untuk uh, P pada R yaitu 10 AX kali AR menjadi 10 sin 42,03 kali cos min 33,69. Nah, sini kita peroleh min 5,57. Untuk P flux ya, yaitu
10 AX kali A flux. Jadi min 10 kali sin min 33,69 yaitu min 5,55. Lalu untuk P dari tetanya itu 10 AX kali A teta yaitu 10 cos 42,03 itu dari AX tadi kali cos min 33,69 yaitu min 6,8. Berarti titik P pada koordinat bola adalah min 5,57 AR dikurang 6,18 eh, theta dikurang 5,55 AR. Lalu untuk yang B juga 10 AY di Q di mana P di mana rho sama dengan 5, rho sama dengan 5, flux sama dengan 30 derajat dan Z sama dengan 4. Benar. X sama dengan rho cos cos flux 5 cos 34,43, Y sama dengan rho sin flux sama dengan 5 sin 30 itu 2,5 dan Z sama dengan 4. Tetanya kita peroleh theta sama dengan cos inverse dari Z per, nah ini mutlaknya dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat diperoleh 51,81 kuadrat. Untuk menentukan QR-nya yaitu 10 AY kali AR, 10 kali sin theta kali sin plus yaitu 3,92. Untuk Q tetanya 10 AY kali A theta yaitu 10 cos theta kali sin plus yaitu 3,09. Lalu Q. Nah, Q untuk fluxnya itu titik Q pada fluxnya 10 AY kali A theta, A theta, A flux kali sama dengan 10 kali cos flux 8,66. Jadi titik Q pada koordinat bolanya yaitu 3,92 AR tambah 3,09 A theta tambah 8,66 A flux. Dan untuk yang C juga sama 10 AZ dengan 10 kali AZ pada M, R sama dengan 4, theta sama 110 derajat, dan plus sama dengan 120 derajat. Yaitu MR-nya 10 AZ kali AR ya 10 cos 110. Jadi min 3,42. Lalu ini juga sama M theta yaitu 10 AZ kali A theta min 10 kali sin theta yaitu min 9,39 dan M plusnya itu sama dengan 0. Jadi titik M pada koordinat bola adalah min 3,42, R kurang 9,39 A theta. Baiklah, sekian pembahasan soal mengenai analisa vektor dari koordinat kartesian, silinder atau tabung, dan juga bola. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Iraja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.